Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Oke guys, sebelum kita lanjut, perkenalkan nama saya Andi Hilyatul Aulia. Saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi kelas E, NIM 1931041179. Nah, ini adalah vlog yang pertama kali saya buat untuk memenuhi tugas dari Bu dosen, dimana nanti di vlog ini saya akan membahas tentang tugas-tugas perkembangan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tugas-tugas perkembangan, alangkah baiknya jika kalian semua mensupport channel saya dengan cara like, comment, and subscribe, and turn notification. Oke guys, kalian sudah mensupport channel saya dengan cara like, comment, and subscribe. Maka kita akan membahas tentang tugas-tugas perkembangan. Oke guys. Jadi guys, pertama saya akan menjelaskan pengertian tugas-tugas perkembangan menurut para ahli. Menurut Elizabeth Beharlek pada tahun 1978, tugas perkembangan yaitu belajar untuk menyesuaikan diri terhadap pola-pola hidup baru, mulai belajar memiliki cita-cita yang tinggi, dan pada usia kematangannya, ia mulai belajar mempermantapkan identitas diri. Selanjutnya, menurut Harvey Gross pada tahun 1953, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang diselesaikan pada fase-fase periode tertentu, dan apabila berhasil mencapainya, mereka akan berbahagia. Tetapi apabila mereka gagal, mereka akan kecewa dan akan dicela oleh orang tua dan masyarakatnya. Sedangkan menurut Harlock pada tahun 1981, tugas perkembangan merupakan tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu, yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan. Dan apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan dan akan menimbulkan penolakan masyarakat dan kesulitan dalam menuntaskan tugas berikut. Kemudian, sumber faktor-faktor perkembangan di antaranya, pertama, kematangan fisik, misalnya belajar berjalan karena kematangan otot-otot kaki, belajar bertingkah laku, bergaul dengan jenis kelamin yang berbeda pada masa remaja karena kematangan organ-organ seksual. Kedua, tuntutan masyarakat secara kultural, misalnya belajar membaca, belajar menulis, belajar berhitung, dan belajar berorganisasi. Ketiga, tuntutan dari dorongan dan cita-cita individu sendiri, misalnya memilih pekerjaan, memilih teman hidup, tuntutan norma agama, misalnya beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Kemudian saya akan menjelaskan tugas perkembangan pada masa anak-anak. Pertama, belajar berjalan pada usia 9 sampai 15 bulan, di mana itu terjadi pada usia antar 9 sampai 15 bulan, di mana usia ini tulang kaki dan otot serta susunan syarafnya telah matang untuk belajar berjalan. Kedua, belajar memakan makanan padat. Ini biasanya terjadi pada tahun kedua, di mana sistem alat-alat pencernaan dan alat-alat pengunjang pada mulut telah matang untuk hal tersebut. Ketiga, belajar berbicara, seperti mengeluarkan suara dan menyampaikan kepada orang lain dengan perantaran suara itu. Keempat, mencapai kestabilan jasmaninya. Kelima, membentuk konsep-konsep sederhana kenyataan sosial dan alam. Keenam, belajar membedakan benar dan salah dan mulai mengembangkan hati nurani. Kemudian saya akan menjelaskan tugas perkembangan pada masa remaja. Pertama, mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Tujuannya melihat kenyataan anak wanita sebagai wanita dan pria sebagai pria. Berkembang menjadi orang dewasa di antara orang dewasa lainnya, kemudian belajar bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, dan belajar memimpin orang lain tanpa mendominasinya. Kedua, mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita.
Tujuannya, remaja dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria atau wanita yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Ketiga, menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif. Tugas ini bertujuan agar remaja merasa bangga atau bersifat toleran terhadap fisiknya. Keempat, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Kelima, mencapai jaminan kemandirian ekonomi. Tujuannya agar remaja merasa mampu menciptakan suatu kehidupan atau mata pencahariannya. Keenam, memilih dan mempersiapkan karir atau pekerjaan. Tugasnya memilih suatu pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, mempersiapkan diri, memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memasuki pekerjaan tersebut. Ketujuh, mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga. Kedelapan, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara. Kesembilan, mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. 10. Memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai petunjuk atau pembimbing dalam bertingkah laku. 10. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian saya akan menjelaskan tugas perkembangan pada masa dewasa awal. Pertama, mampu menjalin hubungan lebih matang dengan sebaya dan jenis kelamin lain. Kedua, mampu melakukan peran-peran sosial sebagai laki-laki dan wanita. Ketiga, menerima kondisi jasmaninya dan dapat menggunakan secara efektif. Keempat, memiliki keberdiri sendirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Kelima, memiliki perasaan mampu berdiri sendiri untuk sesuai pekerjaan. Keenam, mampu memilih dan mempersiapkan diri untuk suatu pekerjaan. Ketujuh, belajar mempersiapkan diri untuk perkawinan dan hidup berkeluarga. Kedelapan, mengembangkan konsep-konsep dan keterampilan intelektual untuk hidup bermasyarakat. Kesembilan, memiliki perilaku sosial seperti yang diharapkan masyarakat. Kesepuluh, memiliki sepangkat nilai yang menjadi pedoman bagi perbuatannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tugas perkembangan pada masa dewasa akhir. Pertama, memiliki tanggung jawab sosial dan kenegaraan sebagai orang dewasa. Kedua, mengembangkan dan memelihara standar kehidupan ekonomi. Ketiga, membimbing anak dan remaja agar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia. Keempat, mengembangkan kegiatan-kegiatan waktu senggang sebagai orang dewasa. Kelima, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisik sebagai orang setengah baya. Kelima, menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai orang tua yang bertambah tua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tugas perkembangan pada masa orang tua atau usia lanjut. Pertama, menyesuaikan diri dengan kondisi fisik dan kesehatan yang semakin menurun. Kedua, menyesuaikan diri dengan situasi pensiun dan penghasilan yang semakin berkurang. Ketiga, menyesuaikan diri dengan kematian dari pasangan hidup. Keempat, membina hubungan dengan sesama usia lanjut. Kelima, memenuhi kewajiban-kewajiban sosial dan kenegaraan. Keenam, memelihara kondisi dan kesehatan. Ketujuh, kesiapan menghadapi kematian. Oke guys, itu tadi pengertian tugas perkembangan menurut para ahli, perkembangan pada masa bayi, anak-anak, remaja, dewasa awal, dewasa akhir, dan usia lanjut. Oke guys, lebih kurangnya mohon dimaafkan karena ini vlog pertama saya.